Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah soal online dalam rangka pembelajaran di rumah. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu Bapak Ibu memberikan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, syarat utama dalam pembuatan soal online ini adalah Bapak Ibu harus mempunyai email di Google. Jadi kita tidak bisa menggunakan email-email yang tidak berbasis Google. Untuk cara pembuatan atau Bapak Ibu yang belum mempunyai akun email di Google, itu akan kita bahas di video lainnya. Kita langsung saja, kita anggap Bapak Ibu sudah mempunyai akun di Google. Baik, langkah pertama kita buka dulu browsernya. Browser bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Saya akan mencoba menggunakan Firefox. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah buka Firefox, kita langsung buka ke Google. Nah, di halaman Google ini kita langsung klik tombol titik 3 yang seperti saya tunjuk di kursor. Kita pilih Google Drive. Nah, setelah Google Drive terbuka, ini kita sudah membuat ini Google Drive yang saya punya. Tentu mungkin saja berbeda nanti dengan tampilan yang Bapak Ibu punya. Oke, selanjutnya kita klik tombol tanda tambah baru di sini. Klik, kemudian pilih lainnya. Kemudian Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan Google Formulir yang bisa digunakan untuk apa saja. Untuk formulir pendaftaran peserta, pendaftaran siswa baru, ini bisa juga kita gunakan. Nah, yang paling update sekarang adalah hampir kebanyakan madrasah kita di Sumatera Barat menggunakan aplikasi absensi online menggunakan Google Formulir ini. Mungkin di lain video bisa kita juga bahas untuk ini. Selanjutnya, karena kita akan membuat sebuah aplikasi untuk ujian online atau tugas online, kita harus setting dulu formulir ini menjadi berbentuk kuis. Caranya kita klik setelan atau setting, mungkin di komputer Bapak Ibu nanti setting, kemudian pilih kuis. Nah, di sini tombol jadikan ini sebagai kuis itu masih nonaktif. Ini kita harus aktifkan dulu. Seperti ini. Jadikan ini sebagai kuis sudah aktif. Kemudian opsi kuis ini artinya rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya setelah siswa selesai mengerjakan kuis, nilainya akan langsung terlihat oleh siswa tersebut. Tapi kalau pilihannya nanti, itu artinya kita tentukan jadwalnya kapan nilai itu akan muncul. Saya sarankan di sini segera saja. Jadi setelah siswa selesai mengklik tombol kirim, nilainya akan langsung muncul. Nah, kemudian yang di bawah, responden juga dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Artinya, apabila siswa tidak menjawab beberapa pertanyaan, itu juga terlihat nanti berapa item siswa tidak menjawab. Kemudian jawaban yang benarnya berapa buah dan nilai poinnya. Ini kalau kita centang semua, maka opsi-opsi ini akan terlihat oleh siswa nanti. Oke, kita klik simpan. Nah, ini sebagai contoh saja, saya akan memberikan contoh untuk soal-soal yang mudah saja. Kita berikan judul untuk formulir kita ini adalah soal UH Matematika. Soal
dibuat oleh Ibu Nani. Ini sebagai contoh saja. Soal UH matematika dibuat oleh Ibu Nani sebagai contoh. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, pertanyaan tanpa judul. Ini kita ganti dengan untuk mengidentifikasi nama siswa yang menjawab. Nama siswa. Nah, nama siswa kita ganti dengan jawaban singkat. Di sini pilihannya jawaban singkat. Nanti siswa akan menjawab dengan namanya. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengklik tombol wajib diisi, karena ketika ini tidak kita klik, siswa bisa mengosongkan jawaban ini. Artinya kita tidak bisa mengidentifikasi nanti siapa yang menjawab soal yang ini atau ujian yang ini. Kita tidak bisa mengidentifikasi siapa yang menjawab soal UH matematika yang kita buat ini. Jadi tombol ini wajib kita aktifkan. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari kelas berapa dia. Kita tambah bagiannya. Nah, kelas ini supaya kita mudah mengidentifikasinya, nanti kita jadikan jawaban siswa itu berbentuk pilihan ganda atau kotak drop down atau centang juga boleh. Terserah, silahkan pilih di antara yang ini. Kalau pilihan ganda itu kayak dia muncul semuanya pilihan itu. Kalau kotak centang juga muncul tapi dia berbentuk centang. Ketika kita klik, dia berbentuk centang. Kalau pilihan ganda dia berbentuk titik. Kalau drop down itu nanti dia akan ketika kita klik, dia akan muncul ke bawah, drop down ke bawah. Silahkan dipilih. Saya akan pilih pilihan ganda. Kelas ini kita anggap untuk siswa kelas 1 SD saja. Kelas 1 A, kelas 1 B. Kita anggap 2 kelas. Nanti Bapak Ibu tentu saja menyesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Ini juga kita aktifkan wajib diisi. Nah, untuk identifikasi profil siswa yang menjawab soal ini saya rasa sudah cukup. Kita tidak memerlukan yang lain. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada lembar pertanyaan soal. Nah, untuk lembar pertanyaan soal kita akan membuat bagian baru, yaitu dengan menggunakan tombol tambah bagian yang saya tunjukkan. Untuk tombol tambah bagian ini kita buatkan soal matematika. Ini kita buatkan semacam panduan. Bacalah soal berikut dengan teliti dan pilih pada jawaban yang Ananda dan pilih pada jawaban yang paling tepat saja. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan pertama. Kita klik tombol tanda tambah pertanyaan. Oke. Untuk pertanyaan pertama, karena ini soal matematika, saya ingin langsung berbentuk soal saja. Ini pilihan ganda, soal pilihan ganda, artinya nanti dia menjawab A, B, C seperti itu. Untuk siswa kelas 1 SD mungkin hanya sampai option C untuk SDMI ya.
Untuk senangnya mungkin bisa sampai D, dan untuk aliyah bisa sampai E. Saya akan contohkan 1 tambah 1. 1, ini soal ya. Tambah 1 sama dengan titik-titik. Maka jawaban kita A 1, B 3, C 2. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pertama dari soal kita. 1 tambah 1 tentu saja jawabannya adalah 2, yaitu di option C. Maka kita sekarang untuk soal kita harus menentukan kunci jawabannya. Kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban untuk ini kita klik pada tombol kunci jawaban. Kemudian kita pilih mana kunci jawaban yang paling tepat. Yang tentu saja kalau siswa menjawab itu dianggap benar. Tentu saja di sini adalah poin C. Kita klik. Ini jawaban yang benar. Nah, untuk jawaban yang benar, kita kasih poin berapa untuk ini? Tentu saja poin tertingginya adalah 100 kalau skalanya 100, atau 10 kalau skalanya 10. Tentu kita harus bagi berapa jumlah soal yang mau kita buat. Saya mau mencontohkan di sini, saya mau membuat soal 5 buah saja. Dan jawaban tertinggi kalau seandainya siswa menjawab benar semuanya, nilainya adalah 10. Maka untuk poin pertama ini kita kasih nilainya 2 untuk poinnya. Kalau siswa menjawab benar, dia mendapat poin 2. Nah, untuk nanti Bapak Ibu membuat soal, bisa juga masing-masing option kalau bisa menentukan sendiri. Untuk option-option tertentu mungkin nilainya berbeda dengan option yang lain, tergantung tingkat kesukaran soalnya. Kalau soalnya lebih kepada analisis, tentu saja poinnya kalau dijawab benar itu tentu lebih tinggi daripada soal yang langsung menjawab isian saja seperti ini. Oke. Ini sudah kita setting. Kuncinya sudah kita jawab. Sudah tentukan kunci jawabannya. Kemudian poinnya kalau benar sudah kita buat juga. Kita klik tombol selesai. Jangan lupa mengaktifkan wajib diisi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk soal tombol wajib diisi artinya siswa harus mengisi jawaban ini. Kalau tidak, dia tidak bisa lanjut. Ini juga bisa dinonaktifkan kalau seandainya kita memberikan pilihan kepada siswa apakah boleh mengosongkan jawaban. Kalau boleh mengosongkan jawaban, maka wajib diisi tidak boleh diaktifkan. Tapi kalau siswa wajib mengisi seluruh jawaban, maka tombol wajib diisi harus diaktifkan. Mudah-mudahan paham maksud saya. Oke. Saya akan menentukan bahwa seluruh soal yang 5 buah yang akan kita buat ini harus diisi oleh siswa semuanya. Maka saya mengaktifkan tombol wajib diisi. Kita masuk ke soal kedua. Kita klik tambah pertanyaan. Oke. Soal kedua, kita buat yang mudah saja. 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Selesai. Oke. Sudah selesai. 2 1 2 3 4 5. Udah 5 soal. Kita cek lagi kuncinya. Untuk soal pertama 1 tambah 1 2 C, betul. Kemudian 2 tambah 2 kita cek lagi. 2 tambah 3. Ini salah ya. 2 tambah 3
Harusnya kunci jawabannya adalah B. Kita perbaiki. Jadi ini kita hilangkan. Selesai. Kita lihat lagi. 3 tambah 4, 7. Kunci jawabannya betul. 5 kurang 2, 3. Ini kunci jawabannya betul. 10 kurang 5, kunci jawabannya 5 betul. Ini wajib diisi, belum dicentang. Wajib diisi. Sudah? Sudah. Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai kita membuat soal. Jadi kita ulangi lagi. Pertama kita buat identitas siswa. Terdiri dari nama siswa dan kelas asalnya. Kemudian masuk ke soal. Soal matematika berbentuk pilihan ganda. Oke, soal sudah selesai sebanyak 5 buah. Selanjutnya, ini kita simpan. Tapi Bapak Ibu, di dalam Google Drive, setiap kita melakukan perubahan sedikit saja, itu langsung disimpan otomatis oleh Google Drive. Tetapi untuk nama formulir tetap dia sebelum kita simpan, dia akan dibuat dengan formulir tanpa judul. Jadi kita klik di sini. Nah, otomatis langsung berubah sesuai dengan nama format ini. Ya otomatis tanpa kita ketik. Oke. Ini boleh kita tutup. Baik Bapak Ibu, ini adalah soal yang tadi kita buat. Kita buka kembali. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana hasilnya ketika soal ini sudah selesai kita buat dan bagaimana tampilannya ketika siswa membukanya. Kita klik pratinjau. Nah, ini bentuk soal yang sudah kita buat, dilihat dari komputer siswa atau dari laptop siswa. Siswa akan menjawab. Kita misalkan nama yang menjawab adalah Anggi dari kelas 1A. Klik tombol berikutnya. Si Anggi akan menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Kemudian 2 tambah 3 dia jawab 2 lagi. 3 tambah 4 dia jawab 8. 5 tambah 2, 5 kurang 2 dia jawab 3. 10 kurang 5 dia jawab 5. Oke. Kirim. Nah, selanjutnya si Anggi akan coba melihat skor yang diraih. Si Anggi berhasil mendapatkan nilai 6. Ini dia. 6 dari 10. Anggi dari kelas 1A. Jawaban pertama betul. Jawaban kedua salah. 2 tambah 3 itu Anggi menjawab 2, padahal jawaban yang benarnya adalah 5. Kemudian soal ketiga juga salah. 3 tambah 4 itu jawabannya 7, Anggi jawab 8. Jawaban soal keempat Anggi menjawab betul, dan soal terakhir juga betul. Jadi poin yang didapatkan si Anggi adalah 6. Ini yang kita sampaikan di awal tadi. Siswa bisa melihat total poinnya 6, dan Anggi juga bisa melihat resume atau rangkuman dari jawaban-jawabannya itu. Dia tahu apa jawaban yang benar ketika dia menjawab salah. Oke. Kita tutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara mengirimkan soal online ini kepada siswa. Media yang sering digunakan sekarang adalah WhatsApp group atau media lain, tapi yang paling tren itu adalah WhatsApp. Bagaimana cara membagikan linknya? Langkah pertama, kita kembali ke Google Drive seperti tampilan di layar. Kemudian di soal yang tadi kita buat, yang ini, kita klik kanan.
kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita dapatkan link ini, kita klik yang tadi, itu otomatis link untuk soal UH ini langsung tercopy. Kita tidak perlu copy lagi, ya, langsung tercopy dia. Kemudian kita coba buka WhatsApp melalui komputer. Silahkan buka grupnya. Syaratnya adalah memang link ini harus Bapak Ibu dapatkan dulu, buka dulu WA-nya di komputer, atau dengan cara yang lain mungkin dikopikan dulu ke Microsoft Word. Kemudian kita pastikan di sini. Ini adalah linknya. Tapi kalau di WhatsApp kita buka grupnya, ini contoh grup saja. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita ibaratkan yang ini adalah sebuah grup dan siswa bisa langsung melihat. Bapak Ibu bisa tambahkan komentar apa begitu. Yang jelas siswa bisa mengklik link yang ini. Ketika siswa mengklik link yang ini, muncul seperti yang tadi. Ini misalkan kita tambah lagi Rina, yang jawab dia di kelas 1B. Berikutnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5, 3 tambah 4 7, 5 kurang 2 3, 10 kurang 5 5. Kirim. Lihat skor sama seperti tampilan yang tadi. Si Rina mendapatkan nilai 10. Jadi jawabannya betul semua. Oke, selesai. Itu adalah langkah yang dibuatkan untuk bagaimana caranya supaya siswa bisa mengakses soal online yang telah kita buat tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah terakhir yang kita butuhkan untuk ini adalah bagaimana cara melihat atau melihat siswa yang sudah menjawab. Oke, kita kembali ke Google Drive kita di Mozilla. Kita buka kembali Google formulir soal yang telah kita buat tadi. Nah, di bagian atas formulir yang kita buat ada 2 buah menu. Yang pertama pertanyaan, yang kedua respon. Nah, kita lihat di sini ada 4 respon. Artinya sudah ada 4 orang siswa yang merespon jawaban kita. Kita coba lihat. Oke, ini kita tutup saja. Oke. Nah, ini adalah berupa grafik, tampilan berupa grafik. Siswa Anggi, Budi, dan Rina ini yang terlihat di grafik. Kemudian kelas 1A ada 2 orang 50%, dan kelas 1B juga 50%. Ini 1B yang merah, 1A yang berwarna biru. Jadi sudah ada 50% yang menjawab. Kemudian untuk soal pertama, yang menjawab A itu ada 25%, yang B ini terlihat grafik masing-masing soal terlihat di sini. Kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu membutuhkan dalam berbentuk tabel, kita bisa menjadikannya tabel Excel dengan cara klik tombol berwarna hijau dengan nama membuat spreadsheet. Silahkan diklik, buat spreadsheet baru. Ini defaultnya sudah dibuat di sini. Kita tinggal klik tombol buat. Oke, kita tunggu sebentar. Bentar, ini izinkan. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari soal yang kita buat.
ini kita tombol ini mengerti, ini tidak perlu. Skornya Budi ini yang sudah menjawab 6, kemudian Rina skor 2, Anggi skor 6, dan Rina 2 kali ya. Ada Rina 2 kali, jam 12.48 dan 13.55. 2 kali menjawab. Oke. Nanti Bapak Ibu silahkan mau mengambil untuk Serina yang poin 2 atau poin 10. Nah, ini formulir Excel online. Kita tidak bisa mengeditnya di sini katakanlah, tapi bisa, tapi mungkin Bapak Ibu lebih familiar, lebih mudah menggunakan Excel yang berbasis Microsoft Office offline. Nah, untuk itu ini bisa kita kopikan ke Excel biasa dengan cara Bapak Ibu tinggal blok sampai ke soal ujung kalau soalnya butuh. Tapi kalau yang dibutuhkan hanya skor dan nama siswa dan kelasnya saja, boleh juga. Ini kita blok, kemudian edit, copy atau salin, atau Ctrl C saja langsung tadi boleh. Kemudian buka file Excel yang baru,